Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Nusron debat dengan Kades Nohot soal pagar laut. Warga teriak hidup Pak Menteri. Warga Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, berteriak saat Menteri Agraria dan Tata Ruang, ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid, meninjau area laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, Jumat, 24 Januari 2025. Mereka yang datang secara berkerumunan itu meminta kepada pemerintah untuk membatalkan sertifikat milik PT Cahaya Intan Sentosa, CIS, dan PT Intan Agung Makmur, IAM. Bahkan, mereka meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk mengusut soal penerbitan SHGB dan SHM tersebut. Hidup Pak Menteri, hidup Pak Menteri, usut tuntas, ujar para warga Desa Kohot di lokasi, Jumat. Tidak hanya itu, mereka juga menunjukkan kekesalannya dengan meminta pemerintah menangkap para mafia tanah yang telah menyalahgunakan SHGB untuk laut di sekitar pesisir Alar Jimap, Desa Kohot. Usut pihak-pihak terkait. Pagar laut usut, jangan kalah sama uang, kata salah satu warga Desa Kohot. Tangkap mafia-mafia tanah, ucap warga Desa Kohot lainnya dengan nada suara tinggi. Pada kesempatan kunjungan itu, Nusron Wahid berdebat dengan Kepala Desa Kohot, Arsin, soal area pagar laut. Nusron mengungkapkan, perdebatan tersebut berkaitan dengan status lahan yang sebelumnya disebut sebagai empang, namun kini telah berubah menjadi laut akibat abrasi. Pak, ini membuktikan secara faktual benar, saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh, ujar Nusron di lokasi. Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa ia tidak ingin memperdebatkan klaim kepala desa mengenai sejarah lahan tersebut. Ia menjelaskan, jika suatu lahan telah hilang secara fisik, maka status tanah tersebut berubah menjadi tanah musnah. Dulunya empang. Nah, ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah, ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Jelasnya, meskipun terdapat perdebatan mengenai status lahan, Nusron memastikan pihaknya akan memeriksa dokumen sertifikat terkait lahan tersebut. Ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin. Satu-satu lah. Karena saat ini menjadi lautan, Nusron tetap membatalkan SHGB dan SHM yang sudah terbit pada 2022-2023 lalu. Dari total 263 SHM dan SHGB, kata Nusron sudah ada sekitar 50 sertifikat yang dibatalkan per hari ini. Langsung hari ini. Hari ini, Pak, ya? Nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil, Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas, satu instansi di atasnya. Pak Kanwil, Pak, tanda tangan. Pak Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan, kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor, yang tanda tangan Kepala Kanwil. Kalau diterbitkan Kepala Kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis, karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.